Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT lebih ke arah buy on retracement, di supportnya di 9.400 hingga 10.700 rupiah per sahamnya. Kemudian juga ada ERA buy on retracement dengan support yang bisa diperhatikan di 402 hingga ke 466. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kemudian juga ada Bevin direkomendasikan buy on retracement dengan 1.155 resisten hingga ke 1.300. Selanjutnya ada Avia buy on breakout, supportnya di 540, resistennya hingga ke 620 pemirsa. Saya akan coba sampaikan saja saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Saya ulangi kembali, ada ISAT direkomendasikan buy and retracement 9.400 hingga 10.700, ERA buy retracement juga di 402 hingga 466, Bevin juga direkomendasikan buy retracement, supportnya di 1.155 hingga 1.300, dan Avia buy and breakout 540 hingga 620. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rehan Pratama, Technical Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Rehan, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama. Pertimbangan dari sisi teknikal, kenapa ISAT direkomendasikan, Pak? Ya, oke. Untuk ISAT sendiri kita lihat ya, secara teknikal ada potensi memasuki bullish trend yang sebelumnya sideways. Ya, posisi harga mulai mendekati resistance 1.100 ya. Ini kalau breakout bagus, berpotensi menguji resistance berikutnya di 10.850. Baik. Itu untuk ISAT. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Pak Rehan, untuk ERA, Pak, dari retail, buy retracement di level berapa? Ya, buy on retracement bisa di area 420 sampai 424 itu masih bisa. Karena posisi harga dekat support 520. 466 ini ke level berapa, Pak? Gimana? 466 ini target sampai kapan? Ini untuk swing trade, ini jangka waktu menengah, kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan ya kurang lebih. Oke, kita beralih ke saham pilihan ketiga. Ada Bevin, juga buy retracement dalam hal ini. 11.55 hingga ke 1.300. Analisisnya untuk Bevin. Untuk Bevin ya, kemarin dia sempat breakout dari 1.215. Ini ada potensi memasuki bullish trend. Saat ini dia koreksi, maka kita rekomendasikan buy on retracement. Jadi ini kesempatan untuk buy. Silakan di buy, dijaga stop lossnya di bawah 1.155. Oke, terakhir untuk Avia, Pak. Buy on breakout di level berapa? Avia breakout 570, ini ada potensi naik ke 670 selagi trennya masih bullish. Baik, supportnya di 540, resisten hingga ke 620 rupiah per saham. Ada ISAT, ERA, Bevin, dan Avia. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rehan, kita akan jeda kembali. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami hari ini. Nanti kita akan coba ulas. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rehan dari Technical Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Rehan, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, tapi waktu kita cukup terbatas. MKTR, Pak, kali ini pertanyaan datang tidak menyebutkan nama dan lokasi. Baru ingin entry, direkomendasikan tidak untuk MKTR? Singkat saja, Pak Rehan. Ya, untuk MKTR sebetulnya secara tren masih sideways ya. Kita nggak rekomendasi. Pergerakan harga cukup volatil, ini high risk ya, jadi sebaiknya hindari untuk MKTR. Baik, belum direkomendasikan begitu, profil resikonya juga cukup tinggi. Penutupan hari ini di 136, melemah di 1,45%. Selanjutnya ada Sarah Manurung menanyakan saham MNCN, Pak, beli di 378 hingga 406. Bagaimana arah ke depannya? Saya akan coba cek juga penutupan hari ini MNCN di 366, nyangkut sepertinya di 372. Ya, untuk MNCN ini sebaiknya hati-hati ya. Ini sudah menembus support 372. Ada potensi dia menguji support berikutnya di area
356, artinya ini sudah mulai bearish, sebaiknya dijual ya, mumpung turunnya belum dalam. Oke, lebih direkomendasikan untuk jual MNCN. Selanjutnya ada Anggiat Butar-Butar. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham dari Elsa untuk jangka pendek arahnya kemana. Sudah ambil posisi untuk Elsa di 420, Pak Rehan. Kalau average di harga berapa direkomendasikan? Ya, untuk Elsa saat ini lagi koreksi, lagi di atas support 400. Nah, ini boleh, kalau mau buy bisa di situ, cuma nanti paling dijaga stop loss-nya ya, di bawah 396. Turun di bawah 396, sebaiknya dijual. Baik, nyangkut di 420 di hold saja atau averaging down, Pak? Di hold dulu, jaga stop loss-nya jaga stop loss-nya di 396. Oke, jaga stop loss di 396, di hold saja terlebih dahulu. Posisi penutupan hari ini di 402. Selanjutnya ada Nongki dari Bandung menanyakan saham CARE ini. Care, Metro Healthcare Indonesia Tbk, hari ini melemah di 1,64%. Apakah cocok tidak untuk jangka menengah atau jangka panjang atau lebih ke arah trading saja? Tapi secara keseluruhan direkomendasikan tidak untuk Care, Pak Rehan? Ya, sejauh ini untuk trading aja ya kalau kita lihat, karena trennya masih sideways. Nah, kalau mau buy bisa, ini untuk jangka pendek tapi. Nah, paling nanti dijaga stop loss-nya di bawah 170. TP-nya bisa di area 180. Oke. 90. 90 ya Pak ya? Baik, selanjutnya ada Bapak Alan dari Riau menanyakan saham NICE Pak. NICE tampaknya emiten pendatang baru hari ini kembali koreksi cukup dalam di 10,66% di 545, tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum, tapi lebih minta kepada analisisnya saja dari sisi pergerakan untuk NICE. Apakah sudah tergambar dari sisi teknikal, Pak? Secara teknikal ini trennya belum kelihatan ya, cuman yang perlu diperhatikan ini ada support di area 488, ini mesti hati-hati kalau turun di bawah 488 karena ada potensi turun lebih dalam. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan cuan, Pak. Tadi pun juga masuk ke dalam listed company update kita hari ini setelah mengalami auto reject bawah beruntun pasca suspensi dicabut. Pada perdagangan kemarin masih melemah tapi sudah terbatas dan hari ini berbalik menguat. Aksi beli yang dilakukan oleh para petinggi di cuan tampaknya memberikan kekuatan tambahan ini. Mau masuk di cuan, sudah direkomendasikan dengan pembalikan arah yang terjadi hari ini dan level berapa yang ideal untuk masuk untuk cuan? Ya, untuk cuan ya sekarang dia lagi rebound. Ada potensi rebound ini menguji resisten di area 9.800. Kalau mau buy ini bisa ya. Yang penting dijaga stop loss-nya nanti di bawah 8.100. Turun di bawah 8.100 sebaiknya dijual. Baik, targetnya sampai kemana Pak untuk cuan dengan penguatan signifikan hari ini? Ya, untuk sementara ada resisten di 9.800, target sementara di situ dulu. Baik, selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Antam bisa buy di harga berapa? Ada peluang tembus ke 1.600-an tidak? Atau di bawah 1.600-an tidak untuk Antam ini? Ya, untuk Antam, hati-hati ya, trennya masih bearish, posisi harga ini mulai mendekati support 1595, ini kalau ditembus ini ada potensi dia lanjut turun lebih dalam. Jadi untuk sementara sih kita belum rekomendasikan, karena arah trennya masih turun ya. Baik, Bapak John dari Jakarta, untuk Antam baru ingin masuk, belum direkomendasikan. Level support yang bisa diperhatikan di 1595, masih ada peluang turun ke level 1500-an dan belum direkomendasikan sampai sejauh ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Rehan, waktu kita cukup terbatas, pembahasan Antam tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Rehan, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Baik, ada Bapak Rehan Pratama, teknikal analis PRI dan Reksa Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.